Halo, saya Stanesto, saya pada Tarkam. Si merah, nah bukan, si ikan merah, Jugo Eja, PSN Makassar. Harus ada engnya ya, karena katanya orang Makassar itu kebanyakan vitamin G. Intermezzo. Yes, PSM Makassar. Kenapa saya menaruh harapan besar pada PSM Makassar? Pertama tentunya ketika pramusim mereka berhasil melewati di pramusim menuju Liga 1 mereka melewati hal yang baik, lolos ke semifinal Piala AFC Zonal Piala AFC Zonal ASEAN. Ketika video ini dibuat, PSM belum memainkan semifinal tapi baru lolos ke semifinal. Artinya dengan kedatangan Bernardo Tavares ini kok menaruh harapan ya. Pelatih yang menurut saya punya karakter bagus dan berani mencoba hal-hal baru bersama PSM atau tim yang baru dipegang. Saya yakin Bernardo Tavares ini buta dengan kekuatan, terutama kekuatan pemain lokal PSM, karena nyaris kekuatan lokal pemain PSM ini hampir-hampir sama dengan penambahan kurang lebih sedikit, dan rata-rata itu pemain muda. Nah, ini yang saya bikin saya optimis adalah keberanian Bernardo Tavares. Jikalau Bernardo Tavares di awal-awal Liga 1 nanti agak-agak tim ini agak-agak merosot, jangan berkecil hati karena PSM punya potensi besar, punya potensi meledak. Kemampuan, intuisi dan juga keberanian seorang Bernardo Tavares saya lihat ketika bermain di Piala AFC. Dia berani menurunkan pemain-pemain muda seperti misalnya Ramadan Sananta, pemain yang minim bermain di tim sebelumnya tetapi dimainkan. Walaupun ketika melawan Tampines Rovers dia tidak mencetak gol, tetapi dia punya pergerakan-pergerakan yang sangat bagus. Tidak hanya itu sih, PSM punya banyak senjata sebenarnya. Ada Yakob Sayuri, ada adiknya siapa namanya, Yance Sayuri masih ada di situ. Di belakang masih punya Erwin Gutawa, ada Akbar Tanjung di tengah, Abdurrahman Sulaiman. Lalu pemain seperti Reza Arya Pratama, kiper yang dimainkan terus Bernardo Tavares usianya masih muda. Ada pemain-pemain muda lokal yang cukup bisa dikatakan punya potensi, Edgar Amping, Renaldi. Dia itu adalah langganan Sintayong di timnas di Indonesia under 19 tahun. Saya pikir PSM ini punya potensi besar. Bernardo Tavares ini punya kans untuk meledakkan tim ini, meledakkan Juku Eja. Tetapi yang jadi persoalan adalah PSM ini harus mengalahkan dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? PSM ini sebenarnya di 2017-2018 itu minimal 3 besar, bahkan 2018 mereka di 2 besar. Mereka runner up. Mereka juga juara Piala Indonesia 2019 yang sebenarnya 2018 tapi finalnya 2019. Artinya dua kompetisi awal Liga 1 PSM itu punya potensi besar. Nah, sekarang ini PSM itu terkendala tidak bisa main di stadion. Pasti tidak bisa main di stadion sendiri karena stadionnya dibongkar dan udah jadi rawa-rawa gitu katanya, belum ada. Tetapi kenapa saya bilang tadi mengalahkan dirinya sendiri? PSM itu sempat bermasalah di 2 musim sebelumnya. Gaji bermasalah segala macam. Dan itu membuat kondusivitas tim itu sedikit terpengaruh. Tetapi musim ini kabarnya manajemennya sudah membentuk sesuatu yang baru dengan termasuk adanya akademi mereka yang saya ingat 2006, 2007, 2004, 2005 lah. PSM itu punya dua tim di timnya. Ada tim PSM Utama dan PSM Praligina. Itu bagus banget waktu itu. Nah, sekarang itu PSM punya akademi segala macam, dan pemain sekarang pemain muda-muda, termasuk pemain asing mereka cukup mumpuni. Masih ada Wiljan Pluim, the leader yang luar biasa bagus. Lalu ada Everton Nascimento, ada Juran Fernandes, ada pemain dari Jepang Kenzo Nambu. Saya punya optimisme kepada PSM. Minimal mereka kalau di musim lalu 12 besar kalau nggak salah ya, 12 posisi ya, 12 atau berapa, saya cek dulu 12. Mereka 14. Musim ini PSM itu bisa 10 besar.
atau bahkan bisa menyodok ke 5 besar. Catatannya cuma satu. PSM harus mengalahkan dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri? Ya persoalan internal mereka sendiri, termasuk di kandang mereka main di mana. Kalau di Parepare, optimisme saya tambah naik. Itu aja. Terima kasih.